Pernah nggak sih kamu merasa dekat dengan seseorang, ngobrol tiap hari, bercanda bareng, bahkan saling curhat hal-hal pribadi, tapi ketika kamu mulai berpikir untuk naik level dari teman jadi pacar, jawabannya cuma satu. Kamu tuh udah kayak sahabat aku sendiri, aku nggak mau kehilangan kamu. Sakitnya di situ. Kamu merasa terjebak di sebuah kotak yang namanya friend zone. Sebuah ruang tanpa pintu keluar, di mana kamu boleh dekat, boleh nyaman, tapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai pasangan. Pertanyaan besarnya adalah, benarkah tidak ada jalan keluar? Atau sebenarnya ada cara yang lebih cerdas, lebih halus, dan lebih ampuh untuk benar-benar keluar dari friend zone dan mengubah status itu? Faktanya, survei kecil dari beberapa konsultan hubungan menyebutkan bahwa lebih dari 60% orang yang berteman akrab dengan lawan jenis pernah mengalami friend zone. Dan lebih mengejutkan lagi, sebagian dari mereka sebenarnya punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Hanya saja mereka tidak tahu cara yang tepat. Jadi kalau sekarang kamu sedang menonton video ini, saya bisa pastikan kamu termasuk orang yang punya peluang besar, asalkan kamu tahu strategi dan langkah-langkahnya. Nah, di video ini kita akan membahas secara dalam bagaimana cara paling ampuh keluar dari friend zone, bagaimana mengubah status dari teman menjadi pacar, tanpa merusak hubungan yang sudah terjalin. Dan yang lebih penting, semua tips yang saya bagikan nanti bukan sekadar teori, tapi hal-hal praktikal yang bisa kamu coba langsung di dunia nyata. Jadi kalau kamu merasa stuck di situasi sekarang, tahan sebentar, karena setelah menonton video ini, kamu akan punya gambaran jelas bagaimana cara mengeksekusinya. Mari kita mulai dengan memahami dulu, kenapa seseorang bisa masuk ke dalam friend zone? Karena kalau kita tidak tahu sebabnya, kita akan mengulang kesalahan yang sama. Kebanyakan orang masuk ke friend zone karena mereka terlalu nyaman memainkan peran teman yang baik. Mereka selalu ada, selalu mendengarkan, selalu menolong, tapi tidak pernah memberikan sinyal yang jelas kalau mereka tertarik lebih dari sekadar teman. Jadilah mereka dianggap seperti bantal empuk, enak dipeluk, tapi tidak pernah diajak jalan. Alasan lain adalah karena kita terlalu takut kehilangan. Kita pikir, kalau aku ungkapkan perasaan, nanti dia menjauh. Kalau aku nunjukin tanda-tanda suka, nanti hubungan hancur. Ketakutan ini justru membuat kita menahan diri dan akhirnya semakin menegaskan posisi kita sebagai sahabat. Bayangkan saja, kalau kamu masuk ke toko mobil tapi hanya berdiri di luar tanpa pernah menawar, apakah penjual akan tahu kamu serius mau beli? Tentu tidak. Begitu juga dengan hubungan. Kalau kamu tidak pernah menunjukkan niat, jangan heran kalau dia menganggap kamu cuma ingin berteman. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Satu hal yang harus dipahami, keluar dari friendzone itu bukan soal merayu dengan kata-kata manis atau mengaku cinta secara tiba-tiba. Itu justru bisa berisiko membuat dia kaget dan menjauh. Cara paling efektif adalah dengan mengubah frame hubungan. Kalau selama ini kamu selalu bermain sebagai teman curhat, kamu harus mulai menunjukkan sisi lain dari dirimu, sisi yang menarik, sisi yang membuat dia berpikir, oh ternyata dia punya daya tarik lebih dari sekadar teman. Contohnya begini, misalkan selama ini kamu selalu siap sedia menemaninya belajar atau mengerjakan tugas. Mulai sekarang, sesekali kamu boleh menolak dengan halus. Katakan saja, maaf, aku lagi ada janji lain. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu selalu ada, kamu tidak lagi bernilai. Tapi kalau kamu mulai punya batas, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang ketika kamu tidak selalu tersedia. Dari situlah muncul rasa penasaran. Selain itu, kamu perlu meningkatkan nilai dirimu di luar hubungan pertemanan itu. Maksudnya apa? Jangan hanya menghabiskan waktu untuk dia. Kembangkan hobi, tingkatkan skill, buat prestasi kecil yang bisa dia lihat. Ingat, orang cenderung tertarik dengan seseorang yang punya kehidupan menarik. Kalau selama ini kamu hanya jadi pendengar setia tanpa kehidupan pribadi yang menonjol, dia akan merasa kamu aman, tapi tidak memicu ketertarikan romantis. Sekarang, mungkin kamu bertanya, apakah semua orang bisa keluar dari friend zone? Jawabannya, tidak selalu. Ada kasus di mana seseorang memang benar-benar tidak punya ketertarikan romantis sejak awal. Tapi, dalam banyak situasi, masalahnya bukan di tidak ada ketertarikan, melainkan kamu sendiri yang belum tahu cara membangun ketertarikan itu. Dan disinilah strategi yang akan kita bahas bisa membuat perbedaan besar. Salah satu kesalahan terbesar orang yang terjebak dalam friend zone adalah mereka terlalu fokus pada perasaan sendiri,
bukan pada dinamika hubungan. Mereka sibuk memikirkan, "Aku suka dia, gimana caranya supaya dia juga suka aku?" Padahal seharusnya yang dipikirkan adalah, apa yang membuat dia bisa tertarik secara alami kepadaku? Karena pada dasarnya, ketertarikan tidak bisa dipaksa, tapi bisa dibangun. Mari kita lihat dari sisi psikologi sederhana. Ketika kamu terlalu sering memberikan sesuatu tanpa meminta balasan, secara tidak sadar kamu sedang menurunkan nilai dirimu. Orang cenderung menghargai sesuatu yang tidak mudah mereka dapatkan. Itu hukum dasar dalam hidup. Kenapa kita rela antre lama untuk beli tiket konser atau barang edisi terbatas? Karena ada rasa eksklusif. Nah, dalam hubungan, kalau kamu selalu tersedia 24 jam tanpa batas, rasa eksklusif itu hilang. Kamu jadi murah. Dan sayangnya, orang jarang jatuh cinta pada sesuatu yang terasa terlalu mudah didapatkan. Jadi strategi pertama untuk keluar dari friend zone adalah menciptakan scarcity, kelangkaan. Bukan berarti kamu harus pura-pura sibuk atau menjauh total. Tapi kamu perlu menyeimbangkan antara hadir dan tidak hadir. Kalau sebelumnya kamu selalu jadi orang pertama yang datang saat dia butuh, coba kali ini tunda sebentar. Biar dia merasakan ketiadaanmu. Rasa kehilangan kecil inilah yang jadi benih ketertarikan. Lalu masuk ke strategi kedua, yaitu meningkatkan value. Ingat, hubungan romantis tidak berdiri hanya pada rasa nyaman. Nyaman itu syarat awal, tapi daya tarik datang dari nilai lebih. Apa itu nilai lebih? Bisa dari penampilan yang lebih rapi, karisma saat bicara, prestasi yang kamu capai, atau bahkan cara kamu membawa diri di depan orang lain. Misalnya, kalau selama ini kamu hanya tampil seadanya di depan dia, cobalah upgrade sedikit. Pakai baju yang lebih sesuai, rapikan rambut, tambahkan sedikit wangi parfum. Hal-hal sederhana ini bisa memberikan sinyal bawah sadar kalau kamu bukan hanya teman biasa, tapi seseorang yang layak dilihat dari sudut pandang berbeda. Strategi ketiga adalah membangun tension atau ketegangan positif. Maksudnya bagaimana? Pernahkah kamu merasa deg-degan saat seseorang menatapmu lebih lama dari biasanya? Atau saat bercanda ada sentuhan kecil yang tidak disengaja? Itu namanya tension. Ketegangan kecil yang membuat hubungan tidak monoton. Kalau kamu terus berada di zona teman curhat, hubungan kalian akan flat. Untuk keluar dari sana, kamu perlu memberikan bumbu ketegangan ini. Caranya sederhana. Tatap matanya lebih lama dari biasanya ketika ngobrol, beri pujian yang terdengar lebih personal, atau gunakan humor yang agak menggoda. Contoh nyata, kalau dia cerita tentang baju barunya, jangan hanya bilang, "Bagus kok." Katakan dengan nada sedikit berbeda, "Kamu kelihatan makin dewasa ya kalau pakai itu, hati-hati nanti banyak yang ngelirik." Itu bukan sekadar komentar, tapi pujian yang membawa sinyal romantis. Dari situ, dia mulai menyadari bahwa interaksi denganmu bisa lebih dari sekadar teman. Nah, strategi keempat yang tidak kalah penting adalah menciptakan frame shifting. Apa maksudnya? Kamu perlu mengubah bingkai hubungan yang selama ini terlalu platonik, menjadi lebih playful, lebih intim. Kalau biasanya kalian ngobrol hanya soal pelajaran, kerjaan, atau gosip ringan, coba sesekali arahkan ke topik-topik yang lebih personal. Misalnya, tanyakan tipe pasangan idamannya, atau cerita pengalamanmu saat ditolak gebetan. Obrolan seperti ini membuka pintu untuk memandang satu sama lain dari sisi romantis, bukan hanya sahabat. Tapi hati-hati, jangan terlalu frontal. Kalau kamu tiba-tiba bilang, "Aku suka kamu, ayo pacaran," tanpa ada transisi, itu bisa bikin dia kaget. Sebaliknya, lakukan secara bertahap. Misalnya, ketika dia bilang tipe idealnya adalah orang yang perhatian dan lucu, kamu bisa menjawab dengan santai, "Loh, bukannya itu udah aku banget," sambil tertawa. Kedengarannya sepele, tapi sebenarnya kamu sedang menanamkan ide ke kepalanya bahwa kamu bisa jadi kandidat pasangan. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang sering dilupakan, self-respect, menghargai diri sendiri. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi keluar dari friend zone, termasuk mengorbankan harga dirinya. Ini justru salah besar. Ingat, daya tarik itu lahir dari respek. Kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, bagaimana orang lain mau menghargaimu sebagai pasangan? Jadi mulai sekarang, tetapkan batasan. Jangan mau selalu jadi penolong setiap saat.
Jangan biarkan dia memperlakukanmu semaunya. Dengan begitu, kamu mengirim sinyal tegas bahwa kamu bukan hanya teman gratisan, tapi seseorang yang punya nilai dan harga diri. Saya tahu, sebagian dari kamu mungkin berpikir, tapi kalau aku mulai menjaga jarak, nanti dia malah pergi. Itu ketakutan wajar, tapi justru dengan sedikit menjaga jarak, kamu memberi ruang bagi dia untuk merasakan ketiadaanmu. Dan dari rasa kehilangan itulah, muncul benih kerinduan. Ingat, cinta tidak tumbuh dari kenyamanan semata, tapi dari kombinasi kenyamanan dan ketertarikan. Bayangkan hubungan seperti permainan tarik ulur. Kalau kamu hanya menarik terus, tali akan putus. Kalau kamu hanya melepas, tali akan jatuh. Tapi kalau ada ritme tarik dan ulur yang seimbang, permainan terasa seru. Begitu juga hubungan. Kadang kamu hadir, kadang kamu memberi jarak. Kadang kamu serius, kadang kamu menggoda. Dinamika inilah yang membuat hubungan naik level. Dan ada satu tips rahasia yang jarang dibahas, third party validation. Artinya, biarkan dia melihat bagaimana orang lain menilai kamu. Misalnya, saat kalian nongkrong bareng teman-teman, tunjukkan sisi terbaikmu. Bikin orang lain tertawa dengan humormu, tunjukkan bahwa kamu bisa memimpin obrolan, atau perlihatkan prestasi kecilmu tanpa kesan sombong. Ketika dia mendengar orang lain memuji kamu, secara otomatis nilaimu naik di matanya. Ini jauh lebih efektif daripada kamu sendiri yang berusaha meyakinkannya. Bayangkan kamu sudah berteman lama dengan seseorang yang kamu suka. Setiap hari kalian ngobrol lewat chat, bercanda di tongkrongan, bahkan kadang saling curhat kalau lagi ada masalah. Selama ini, kamu selalu memainkan peran sebagai pendengar yang baik. Suatu hari, dia curhat panjang soal masalah keluarga, dan kamu dengan sabar mendengarkan, memberi saran, bahkan menemaninya sampai larut malam. Di kepalamu, kamu berpikir, dengan begini, dia pasti sadar kalau aku orang yang paling peduli sama dia. Tapi kenyataannya, besoknya dia malah update story lagi jalan dengan orang lain. Disitulah letak masalahnya. Kamu terlalu nyaman di posisi penolong, bukan pasangan potensial. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Mari kita coba skenario percakapan. Misalnya, biasanya kalau dia curhat kamu hanya bilang, "Sabar ya, aku yakin kamu kuat." Itu kalimat standar seorang teman. Coba ganti dengan sedikit twist. "Kalau aku jadi pasangan kamu, mungkin aku bakal larang kamu mikirin hal sepele kayak gitu. Soalnya aku nggak mau kamu stres." Sekilas terdengar bercanda, tapi sebenarnya kamu sedang menanamkan sugesti bahwa kamu bisa membayangkan diri sebagai pasangannya. Dan percaya atau tidak, sugesti kecil ini bisa menempel di alam bawah sadarnya. Contoh lain, kalian lagi makan bareng, biasanya kamu hanya jadi pendengar pasif. Coba sekali-sekali kamu berikan komentar dengan nada main-main tapi ada bumbu romantis. Misalnya dia nanya, "Menurutmu aku cocok nggak kalau rambutku dipotong pendek?" Kamu bisa jawab, "Kalau aku sih sukanya kamu apa adanya, tapi hati-hati, kalau makin kece gitu aku bisa beneran jatuh beneran." Loh, sekilas seperti bercanda, tapi memberi ruang untuk munculnya ketertarikan. Lanjut ke strategi berikutnya. Jangan lupa body language. Bahasa tubuh itu sering lebih kuat dari kata-kata. Kalau biasanya kamu duduk berjauhan saat ngobrol, coba sesekali duduk sedikit lebih dekat. Kalau biasanya kamu hanya menatap sekilas, coba pertahankan kontak mata 2-3 detik lebih lama. Jangan takut untuk memberikan sentuhan ringan yang wajar, seperti tos, menepuk bahu, atau merapikan kerah bajunya. Sentuhan kecil ini bisa menciptakan koneksi emosional yang berbeda dengan sekadar teman. Tapi ingat, lakukan dengan timing yang tepat dan tetap sopan. Jangan memaksa. Sekarang mari kita bicara soal timing. Banyak orang gagal keluar dari friend zone karena mereka terlalu terburu-buru. Baru dekat sebentar, langsung nembak. Hasilnya, ditolak, dan hubungan malah jadi canggung. Padahal, perubahan status itu butuh proses. Kamu perlu menciptakan momen-momen kecil yang membuatnya berpikir ulang tentang kamu. Baru setelah ada cukup banyak momen yang menggeser persepsi, kamu bisa membuka pembicaraan serius. Contoh momen yang bisa kamu ciptakan, ajak dia ke kegiatan yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kalian hanya nongkrong di kafe, coba ajak acara musik, ke pameran seni, atau bahkan sekadar jalan sore sambil makan jajanan kaki lima.
Perubahan suasana ini bisa membuat dia melihat sisi lain dari dirimu. Jangan lupa, manusia mudah mengaitkan suasana baru dengan orang yang menemaninya. Kalau suasana itu menyenangkan, otomatis dia mulai mengaitkannya denganmu. Sekarang, mari kita bahas risk-taking. Banyak orang takut ambil risiko dalam hubungan, padahal justru risiko itulah yang bisa membawa perubahan. Misalnya, ketika kalian bercanda soal pasangan, kamu bisa bilang, kenapa ya kita nggak pernah nyoba jalan serius bareng? Kan udah terbukti kita cocok ngobrol, cocok jalan. Tinggal kurang satu, status. Itu bisa jadi trigger untuk membuat dia berpikir. Iya juga, kenapa enggak? Kalau dia menolak dengan santai, jangan panik. Anggap saja itu bagian dari percakapan, lalu lanjutkan seperti biasa. Yang penting, kamu sudah menanam benih ide itu di kepalanya. Tapi bagaimana kalau kamu sudah mencoba semua cara, tetap saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik? Inilah pentingnya self-worth. Kamu harus sadar bahwa keluar dari friend zone bukan berarti selalu berhasil membuat dia jadi pacar. Kadang, hasil terbaik justru kamu bisa move on dengan elegan, tanpa kehilangan harga diri. Dengan begitu, kamu tetap punya kendali penuh atas hidupmu. Ingat, tujuan utama bukan hanya mendapatkan dia, tapi juga meningkatkan kualitas dirimu sebagai pribadi yang menarik dan layak dicintai siapapun. Dan jangan lupa, ada satu trik psikologis yang seringkali berhasil, reverse psychology. Misalnya, kamu bilang, aku kayaknya terlalu nyaman jadi teman kamu, jadi nggak kebayang kalau kita pacaran, bisa-bisa aku malah makin ribet mikirin kamu. Kalimat ini terdengar seperti kamu menolak kemungkinan, padahal secara tidak langsung kamu justru menanamkan bayangan tentang kalian pacaran. Efeknya bisa membuat dia membayangkan skenario itu di kepalanya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Pernahkah kamu melihat orang yang tadinya hanya teman, tiba-tiba jadi pasangan idaman? Kenapa bisa begitu? Karena ada perubahan persepsi. Mungkin dulu dia dianggap biasa saja, tapi setelah menunjukkan kualitas tertentu, misalnya jadi lebih percaya diri, lebih sukses, atau lebih dewasa, barulah muncul ketertarikan baru. Jadi kalau kamu merasa terjebak di friend zone, mungkin bukan karena dia tidak suka kamu, tapi karena dia belum melihat sisi terbaikmu. Tugasmu adalah menunjukkan sisi itu, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Sekarang mari kita bicara tentang mindset. Banyak orang berpikir bahwa untuk keluar dari friend zone, yang penting adalah teknik menggoda atau trik komunikasi. Padahal, kuncinya ada di pola pikir. Kalau kamu terus merasa dirimu lebih rendah dibanding dia, kamu akan memproyeksikan energi itu ke dalam interaksi. Kamu akan terlihat minder, takut salah, terlalu hati-hati, dan akhirnya kehilangan daya tarik. Coba kita pakai analogi sederhana. Bayangkan kamu datang ke sebuah restoran mahal. Kalau kamu masuk dengan ragu-ragu, celingak-celinguk, dan terlihat tidak yakin, orang di dalam restoran pun akan melihatmu dengan aneh. Tapi kalau kamu masuk dengan percaya diri, duduk dengan tenang, dan berbicara dengan wajar, orang akan menganggap kamu pantas ada di situ. Begitu juga dalam hubungan. Kalau kamu percaya diri, lawan jenismu akan menganggap kamu memang pantas jadi pasangan, bukan hanya teman. Mari kita lihat contoh nyata. Katakanlah kamu sudah lama dekat dengan seseorang. Setiap kali jalan bareng, kamu selalu membayar semua, berharap dia sadar kamu serius. Tapi di kepalanya, dia mungkin justru berpikir, dia baik banget sebagai teman. Sebaliknya, kalau kamu sekali-sekali membiarkan dia membayar atau membagi biaya, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu setara. Hubungan romantis yang sehat lahir dari kesetaraan, bukan dari pengorbanan sepihak. Hal lain yang perlu kamu pahami adalah misteri. Jangan pernah menaruh semua kartu di meja sekaligus. Kalau kamu langsung membuka semua isi hatimu, hubungan akan kehilangan rasa penasaran. Manusia pada dasarnya tertarik pada hal-hal yang belum sepenuhnya bisa ditebak. Jadi biarkan ada sisi dari dirimu yang hanya bisa dia ketahui kalau kalian makin dekat. Misalnya, jangan terlalu cepat curhat semua masalah pribadimu. Simpan beberapa hal, dan berikan sedikit demi sedikit di momen yang tepat. Ini akan membuat interaksi lebih dinamis dan penuh rasa ingin tahu. Sekarang, mari kita masuk ke contoh percakapan lagi. Bayangkan kamu dan dia lagi ngobrol santai. Dia bertanya, "Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini?"
Biasanya kamu jawab dengan singkat, "Enggak, biasa aja." Itu jawaban yang membosankan. Coba jawab dengan sesuatu yang lebih menggugah. "Aku lagi sibuk latihan gitar, soalnya pengen bisa bawain lagu buat orang spesial." Ucapkan sambil tersenyum. Itu bukan hanya jawaban, tapi juga sugesti halus bahwa kamu punya kehidupan menarik. Plus ada kemungkinan dia termasuk orang spesial yang kamu maksud. Lanjut ke strategi lain, social proof. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan sosial di luar dia. Kalau setiap saat kamu hanya terlihat bersama dia, lama-lama dia merasa kamu bergantung padanya. Tapi kalau dia melihat kamu juga disukai banyak orang, punya teman lain, aktif di komunitas, otomatis nilaimu naik. Ingat, manusia cenderung menilai seseorang lebih tinggi kalau orang lain juga menyukainya. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan kehidupan sosialmu, baik lewat media sosial maupun interaksi langsung. Sekarang kita bicara soal humor. Jangan remehkan kekuatan humor dalam keluar dari friend zone. Humor bukan hanya membuat suasana cair, tapi juga menciptakan koneksi emosional. Bedanya, humor dalam konteks romantis harus sedikit menggoda, bukan humor netral seperti ke teman biasa. Misalnya, ketika dia bercanda tentang dirinya yang jelek saat bangun tidur, jangan hanya bilang, "Ah, enggak lah, kamu tetap cantik." Itu jawaban teman. Coba balas dengan, "Kalau aku lihat kamu bangun tidur, bisa-bisa aku malah nggak bisa tidur lagi mikirin kamu." Itu humor yang membawa nuansa romantis. Tentu, ada risiko kalau dia tidak menanggapi serius atau malah menganggap kamu bercanda berlebihan. Tapi disitulah poinnya, kamu sedang menguji reaksi. Kalau dia tersenyum malu, itu tanda bagus. Kalau dia hanya tertawa biasa, anggap saja itu bagian dari permainan. Yang penting, kamu sudah menanamkan gambaran baru tentang dirimu di kepalanya. Sekarang mari kita masuk ke situasi yang lebih kritis, momen declaration. Kapan saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan? Jawabannya, setelah kamu berhasil menggeser persepsinya dari teman biasa menjadi calon pasangan potensial. Kalau kamu melakukannya terlalu cepat, kemungkinan besar ditolak. Kalau terlalu lama, kamu bisa terjebak selamanya. Jadi kapan waktunya? Biasanya, saat ada cukup banyak sinyal timbal balik. Misalnya, dia mulai mencari kamu lebih dulu, mulai memberi perhatian ekstra, atau bahkan menunjukkan kecemburuan kecil saat kamu dekat dengan orang lain. Di saat seperti itu, kamu bisa mengutarakan perasaan dengan cara yang tidak kaku. Jangan pakai gaya klasik seperti, "Aku suka kamu, mau nggak jadi pacar aku?" Itu terdengar klise. Coba gunakan pendekatan yang lebih santai. Misalnya, "Aku merasa kita udah terlalu cocok kalau cuma jadi teman. Gimana kalau kita coba serius?" Dengan begitu, kalau dia menolak, kamu masih bisa mundur dengan elegan tanpa merusak hubungan sepenuhnya. Tapi ingat, ada kemungkinan besar dia butuh waktu untuk berpikir. Jangan paksa dia untuk memberi jawaban saat itu juga. Biarkan ide itu berputar di kepalanya. Kadang, butuh beberapa hari atau minggu sebelum seseorang menyadari bahwa dia sebenarnya juga punya perasaan yang sama. Dan terakhir sebelum kita masuk ke penutup, saya ingin tekankan hal ini. Jangan pernah menilai keberhasilan hanya dari hasil akhir, apakah dia jadi pacar kamu atau tidak. Keberhasilan sejati adalah kamu berani keluar dari zona nyaman, berani menunjukkan dirimu yang sebenarnya, dan berani mengambil risiko untuk hubungan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kalaupun dia tidak membalas perasaanmu, setidaknya kamu sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih menarik, dan lebih siap untuk hubungan berikutnya. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas, intinya keluar dari friendzone itu bukan soal keberuntungan, bukan juga soal merayu dengan kata-kata manis. Ini soal strategi, soal mengubah frame hubungan, dan soal meningkatkan kualitas dirimu sendiri. Banyak orang terjebak di friendzone karena terlalu sibuk menjadi teman yang sempurna, padahal justru dengan sedikit menciptakan jarak, dengan membangun daya tarik, dan dengan berani menanamkan sinyal romantis, hubungan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kita sudah bahas tentang pentingnya scarcity, bagaimana kamu tidak boleh selalu tersedia, karena nilai muncul dari kelangkaan. Kita juga sudah membahas soal value, bagaimana kamu perlu meningkatkan dirimu, baik dari segi penampilan, kehidupan sosial, maupun kualitas personal. Lalu ada tension, yaitu ketegangan positif yang membuat hubungan terasa lebih romantis. Ada juga frame shifting,
Bagaimana menggeser percakapan dan interaksi dari yang terlalu netral menjadi lebih personal. Dan yang tidak kalah penting, self-respect. Kamu harus tetap menjaga harga dirimu. Jangan sampai keluar dari friend zone justru membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu juga sudah tahu contoh-contoh percakapan praktikal yang bisa dipakai langsung dalam keseharian, dari cara bercanda, cara memberikan pujian, sampai cara menanamkan sugesti halus bahwa kamu bisa jadi pasangan. Semua itu bukan teori kosong, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kamu uji. Ingat, cinta itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil, bukan dari satu momen dramatis. Jadi jangan tunggu kesempatan besar, tapi ciptakan momen-momen kecil yang bisa menggeser persepsinya terhadapmu. Dan satu hal terakhir yang ingin saya tekankan, keberhasilanmu bukan hanya diukur dari apakah dia akhirnya jadi pacar kamu atau tidak. Keberhasilan sejati ada pada keberanianmu untuk mencoba, untuk keluar dari zona nyaman, dan untuk menunjukkan dirimu yang terbaik. Kalau akhirnya dia tidak membalas perasaanmu, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk seseorang yang lebih tepat. Karena dengan semua proses ini, kamu sudah jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk hubungan yang sehat. Jadi, buat kamu yang sekarang sedang merasa stuck di friend zone, jangan pasrah. Jangan merasa tidak ada jalan keluar. Ingat, setiap hubungan punya dinamika, dan setiap orang punya kesempatan untuk mengubah status. Yang kamu butuhkan adalah keberanian, strategi, dan konsistensi. Mulai sekarang, coba praktikkan satu demi satu tips yang sudah kita bahas. Jangan langsung berharap hasil instan, tapi perhatikan perubahan kecil yang terjadi. Dari situ, kamu akan tahu apakah kamu sedang menuju ke arah yang tepat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, karena itu membantu banget buat saya terus bikin konten seperti ini. Tulis juga di kolom komentar pengalaman kamu soal friend zone. Apakah kamu pernah berhasil keluar? Atau masih berjuang sekarang? Saya ingin dengar cerita kamu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga. Dan tentu saja, subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas topik-topik hubungan, mindset, dan strategi hidup dengan lebih dalam. Ingat, dari teman jadi pacar itu mungkin. Friend zone bukan penjara seumur hidup, kecuali kamu sendiri yang memilih untuk tetap tinggal di sana. Jadi, beranilah melangkah. Karena siapa tahu, dengan langkah kecilmu hari ini, kamu sedang membuka pintu untuk kisah besar dalam hidupmu.